رسول الله سلام عليك يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Raya kita, yang dari hari ke hari, bulan ke bulan selalu mengalami kemajuan untuk DKM masjid kita. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu jamaah subuh kita yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti, yang dan harus selalu kita syukuri terhadap hidup yang selalu kita jalani. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah beliau. Yang patut kita jadikan sebagai contoh, yang patut kita jadikan sebagai teladan di dalam mengarungi kehidupan yang fata morgana ini. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, sebenarnya saya gak tamu di sini, Pak. Saya juga orang sini, Pak. Tapi jarang ke depan karena sholat di belakang aja terus. Berapa lama kita, Ustaz? Sejam. Oh, setengah jam. Kalau sejam enggak apa-apa ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, saya tidak akan menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak akan memberikan ceramah seperti para guru-guru kita yang lain. Pada pagi yang berbahagia ini, saya hanya mencoba mengulang-ulang kembali kajian-kajian kitab-kitab kita yang mungkin selama ini sudah mulai terlupakan, yang mungkin selama ini sudah tidak pernah tersentuh lagi. Bagaimana karangan kitab-kitab para ulama kita. Jangankan jauh daripada itu, mungkin ada di antara kita. Saya garis bawahi, mungkin ada di antara kita. Jangankan membaca kitab-kitab para ulama, membaca Al-Quran saja sudah langka. Tetapi tidak di sini, Pak, jauh di sana. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin
Ini saya yang pendek atau memang meja yang tinggi ini Pak? Meja yang pendek. Boleh atau enggak Ustaz? Boleh. Enggak apa ya Pak ya? Ayo awak sama awak eseko. Pada pagi yang berbahagia ini kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada suatu hari seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais sedang berjalan-jalan di pinggir kota Basrah. Datanglah sekelompok manusia, mereka hendak bertanya kepada imam ini. Mereka datang lalu mereka bertanya, "Ya imam, kami ingin bertanya. Bolehkah kami mengajukan pertanyaan kepadamu wahai imam? Jika boleh kami ingin bertanya." Imam tadi tersenyum lalu menjawab, "Tafadhal, silakan. Apa yang hendak kalian tanyakan?" Sekelompok orang itu bertanya, "Ya imam, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Ud'uni astajib lakum." Imam, tes. Iko ngiri kah? Sampai mana nih Pak? Imam. Ya Pak Imam, mana Pak Imam kita? Betul Pak. Sekelompok orang tadi bertanya kepada imam tadi, "Ya imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, hai imam, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonan kalian. Mintalah kepadaku, pasti aku ijabah, pasti aku berikan doa kalian. Tapi ya imam, kami sudah berdoa sepanjang hari, di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan di malam hari, kami sudah berdoa kepada Allah, tetapi doa kami belum diterima. Ada di antara awak muda itu Pak, berdoa sepanjang hari, tapi doa tidak pernah diterima. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kata orang tadi, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Tetapi kami sudah berdoa ya imam, tetapi doa kami tidak pernah Allah hiraukan. Persoalannya sepele. Allah sudah tidak mempedulikan kita. Allah sudah tidak menghiraukan kita. Percuma ya imam, kami berdoa sepanjang hari, kami meminta kepada Allah, tetapi doa kami tidak pernah Allah hiraukan. Jangankan Allah, kami yang sebagai laki-laki, kalau mintuola banyak diam, kamilah banyak pikiran. Iyo Pak, iko mintuo diin bona, kok salah apa salahnya, kok ndak nio parangai kami di mana ndak nionyo, mari salah, tetapi ini Allah yang sudah tidak menghiraukan kita, Allah yang sudah tidak mempedulikan kita. Lalu imam tadi tersenyum, sahabat, tahukah kalian kenapa doa kalian tidak diterima oleh Allah? Tahukah kalian kenapa doa kalian tidak diijabah oleh Allah, permintaan kalian tidak dihiraukan oleh Allah?
Tidak tahu imam, makanya kami bertanya. Kata imam tadi, saudara, begini. Penyebab kenapa kalian sudah tidak dihiraukan oleh Allah, karena hati kalian keras. Hatinya sudah membatu. Hatinya sudah tidak ada channel yang akan menghubungkan antara dirinya dengan Allah. Jadi percuma bagaimanapun kita berdoa di pagi hari, kita meminta kepada Allah siang dan malam, tetapi getaran itu tidak ada lagi kepada Allah. Jadi kalau bahasa awaknya Pak, sio-sio kita berdoa. Lalu sahabat orang-orang tadi bertanya, "Ya Imam, tolong beritahu kepada kami, kenapa hati kami mati?" Di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, kalian punya mata, tetapi mata kalian tidak lagi melihat. Kalian punya telinga, tetapi telinga kalian tidak lagi mendengar. Kalian punya hati, tetapi hati kalian sudah mati. Inilah penyebab kenapa doa kita tidak diijabah, kenapa permintaan kita tidak digubris oleh Allah. Kita sudah dihiraukan, tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Lalu sahabat tadi bertanya, "Ya Imam, apa penyebab daripada hati kami mati?" Imam tadi menjawab, "Araftumullahu wa la ta'lam haqqa." Kalian mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan kalian. Inilah penyebabnya, Pak. Karena doa kita assalamualaikum tidak diijabah oleh Allah, ternyata hati kita mati. Apa yang menyebabkan hati kita mati? Satu, araftumullah, kalian mengatakan Allah Tuhan kalian, tetapi kalian tidak menjalankan syariat agama, tetapi kalian tidak mendekatkan diri kalian kepada Allah, maka wajar kalian tidak diberi apa yang kalian minta. Kita mengatakan selama ini ya'la wa la yu'la alaih, Islam adalah agama yang tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi kecuali Islam. Ya, kita mengatakan tidak ada kitab suci yang lebih sempurna kecuali Al-Quran. Iya. Kita mengatakan tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Iya. Tetapi sudah sepandai mana, sudah sepanjang mana kita menjalankan syariat agama. Mohon maaf, kita Pak, sekarang sedang berada di ujung-ujung zaman. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul 14 abad yang lalu secara perlahan mulai terbukti. Apa contohnya Pak Ustaz? Satu, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang nanti di akhir zaman, kata baginda Rasul, di mana kalian pada waktu itu ada agama Islam, tetapi tinggal namanya saja. Al-Quran ada, tinggal tulisannya saja. Di dalam ayat hadis yang lain, baginda Nabi menyampaikan, ja'al islamul ghariban wa sayaudu ghariban kama bada.
Islam itu pertama-tama datang dianggap aneh, dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap aneh. Fatuba lil gharabah, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh tadi. Jadi wajar kalau seandainya permintaan kita tidak digubris, permohonan kita tidak diberikan oleh Allah. Salah satu penyebabnya kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, tetapi kita tidak peduli dengan syariat agama itu. Satu. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa la ta'lam bih. Kalian mengatakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman kalian, tetapi kalian tidak pernah memahami apa yang terkandung di dalam kitab suci itu. Ambonio bertanya, Pak, betul Al-Quran sebagai kitab kita? Betul. Benar Al-Quran sebagai pedoman kita? Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, untuk membahas surah Al-Fatihah. Berapa ayat, Pak? Bu, berapa ayat surah Al-Fatihah, Bu? 76. 7. Imam Asy-Syafi'i, terima kasih. Imam Asy-Syafi'i membahas surah Al-Fatihah 7 ayat 7 tahun. Bayangkan. Makanya keluar fatwa Imam Syafi'i, apa kata beliau? Kalau kalian ingin melihat apa yang ada di dalam Al-Quran, mulailah dari Al-Fatihah. Sudah Allah rangkumkan di dalam semuanya. Tapi mohon maaf, jangankan kita untuk mendalami, mengkaji dan menafsirkan Al-Quran, untuk membaca saja kita susah. Bahkan, Pak, saya pernah dalam satu rumah ketika mengisi wirid, saya nggak menemukan Al-Quran, Pak. Di mana, Bu? Jauh di sana, nggak daerah kita. Al-Quran nggak ada. Jangankan mereka mempelajari, jangankan mereka menanamkan kepada anak-anak kita, untuk rumahnya saja tidak ada. Allah Karim. Renungan buat kita. Kita menyampaikan kepada anak-anak kita, nak, berangkatlah engkau ke musola, nak, berangkatlah ke masjid, belajarlah Al-Quran. Bagaimana dengan kita sebagai orang tuanya? Bagaimana contoh dan teladan daripada kita sebagai ayahnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi siapa, nak? Bagi perempuan. Kalau seandainya awak dan laki-laki nak pandai mengimami orang rumah kita, harapan tenggelamlah kapal. Kalau seandainya kita tidak mampu membina rumah tangga, bagaimana mungkin kita menyampaikan kepada anak kita, nak, belajarlah Al-Quran? Enggak mungkin. Apalagi anak-anak zaman kini, Pak. Apa suruh hanya pergi ke masoji, apa ndak pergi ke masoji, dalam hatinya mendongkol. Maka wajar kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah. Inilah ternyata penyebabnya. 2. Yang ketiga, ndak banyak-banyak, Pak, nyompe. Yang ketiga, penyebab kenapa hati kalian mati, kata Imam Abu Lais, kalian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi kalian. Walam tu'lam fi sunati, tetapi kalian tidak pernah menjalankan sunnahnya.
Kita mengatakan, kita memproklamirkan, kita mendewa-dewakan, kita menyampaikan kepada anak-anak kita, nah, contoh teladan dalam hidup kita baginda Rasul. Tetapi sudah sampai di mana kita mencontoh kehidupan Nabi? Sudah sampai di mana kita memberikan arahan kepada keluarga kita bagaimana cara membina rumah tangga seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul? Maka wajar kita saat ini seperti orang yang tidak lagi memiliki daya dan kekuatan. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Nabi menyampaikan, nanti di akhir zaman umatku seperti buih di tengah lautan. Tahu buih, Pak? Buih tahu? Lai, model apa buih itu, Pak? Di mana Pak? Oh, di kampung buih. Buih di tengah lautan, mereka banyak, mereka bersatu, mereka banyak sekali, tetapi mereka tidak punya daya dan kekuatan. Mereka dipermainkan gelombang lautan, mereka tidak memiliki harapan. Seperti itulah, Pak. Bagaimana kita di Kubang misalnya, jangan jauh-jauh lagi. Bagaimana kita di Kubang banyaknya orang yang beragama Islam yang subuhnya mau ikolah. Mereka mayoritas, mereka banyak, tetapi mereka dipermainkan oleh orang-orang yang berada di luar pagar. Itu bahasanya lebih gampang. Enggak usah takut. Orang di luar sana sekarang berpikir, enggak usah khawatir. Umat Islam itu bisa kita permainkan. Kalau mereka mengganggu kita, kasih uang, selesai. Kalau mereka mengganggu kita, kasih jabatan, selesai. Maka wajar Nabi menyampaikan, nanti umat Islam itu seperti buih di tengah lautan. Apa maksudnya? Nilai-nilai keimanan sudah hilang dalam diri kita. Contoh, di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di rumah Allah enggak ada, maka tanah tetangga digeser. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Inilah yang kita bangga-banggakan selama ini. Yang kita mengatakan orang yang beragama, kita yang sangat paham dengan agama, kita yang memiliki agama yang baik, tetapi kita tidak menjalankan bagaimana syariat agama itu yang sebenarnya. 3. Yang keempat, terakhir, apa imam yang menyebabkan daripada hati kami mati? Imam Abu Lais ini menjawab, kalian mengatakan bahwasanya kalian takut kepada neraka, tetapi perbuatan-perbuatan kalian malah menyampaikan kalian ke dalam neraka itu. Ada yang nio masuk neraka, Pak? Enggak. Nio masuk sarugo ada, Bu? Ada. Banyak di antara awak nio masuk sarugo? Banyak atau seketek? Atau sadonya? Ada yang mau masuk surga? Ada. Mau mati sekarang? Mereka berkata, kami ingin masuk ke dalam surga. Jika ditanya kepada mereka, maukah engkau mati saat ini? Jawaban jujur dari anak-anak. Artinya apa? Kita belum siap.
Kita mengatakan ingin masuk dalam sorga, takut ke dalam neraka, tetapi bekal-bekal kita tidak ada untuk ke sana. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai penutup, Imam Abu Lais ini menyampaikan 4 kriteria yang menyebabkan hati kalian mati tadi disebabkan oleh fit dunia, disebabkan oleh kecintaan kalian kepada dunia. Kalian mengatakan Allah sebagai Tuhan kalian, kalian mengatakan Muhammad sebagai Rasul kalian, kalian mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci kalian, kalian mengatakan takut masuk ke dalam neraka. Semua itu, kata Abu Lais, disebabkan karena di dalam hati kalian sudah merajalela fit dunia. Di dalam hati kita lah dunia sado. Baik pagi, siang, malam nantakona. Nah, besok kau makan apa? Beda dengan orang-orang tua kita dahulu. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Pak, pagi-pagi subuh modeko, nan ditanya ke anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau ayah ndak ada, kau nyembah siapa, nak? Itu nanti ditanya oleh orang tua Ibrahim dulu. Kalau orang tua sekarang pagi-pagi dia keluar dari kandangnya, dari rumahnya, dia berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Nak, kalau ayah ndak ada, kalau bapak nggak ada, kamu besok makan apa? Nah, yang dipikirkan dunia. Beda dengan Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan engkau sembah ketika aku bapakmu sudah enggak ada? Tetapi orang tua di zaman sekarang mengatakan kepada anaknya, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau seandainya bapak sudah enggak ada, kamu makan apa? Nah, ini salah satu contoh bahwasanya dunia itu sudah merajalela di dalam diri kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, renungan buat kita semua. Kalau seandainya doa-doa kita selama ini belum diijabah oleh Allah, permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, penyebabnya kata Abu Lais yang tadi 4. Maka mulai detik ini tanamkan kepada diri, dan iyo Islam atau ndak. Kalau iyo Islam, orang lama manggil untuk semboyang, aku awak diam jua di rumah. Kemudian tanyakan ke diri awak, bonanda Al-Quran iko kitab awak. Lah sampai mana kita mempelajari, lah sampai mana kita menafsirkan. Bahkan yang lebih menyedihkan memang, Pak, ada memang orang tua nak baca Quran, anaknya baca azabila syadid, orang tua teriak belakang sambil memasak, ya nak lanjutkan bacaanmu bagus, padahal anaknya baca itu tentang azab pedih. Hanya bagamira di belakang. Allah karim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan pada pagi hari ini 1 atau 2 kata yang bisa Bapak Ibu ambil, mari sama-sama kita berbenah diri, baik untuk saya yang menyampaikan maupun untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.